Biasanya religius etik ini mengkritik rasional etik sebagai etika yang relatif. Bisa ya, bisa enggak. Relatif itu kan di sini etik, di sana enggak. Di sana etik, di sini enggak. Menurut komunitas A etik, komunitas B enggak. Nah, ini yang dikritik oleh religius etik. Kalau manusia yang disuruh bikin etika, pasti sifatnya kontekstual. Karena manusia itu terbatas dan kontekstual. Maka jangan manusia. Yo, yang tidak terbatas dan tidak kontekstual, ketemunya terus Tuhan. Jadilah religius etik. Isinya mungkin saja sama-sama mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang karimah, mana yang madhumah. Isinya sebenarnya sama kayak pencarian manusia, cuma sumbernya berbeda. Kritiknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan. Untuk bisa melakukan harus ada kekuatan dari luar manusia. Kalau di situ saya sebut kewibawaan yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak korelatif dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Maling itu sudah tahu kok mana baik mana buruk, tapi dia tetap maling. Koruptor itu kalau kamu tanya, kamu wawancarai, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Tapi kan dia ngeyel dengan akalnya juga. Loh, yang kayak gini gak korupsi, yang kayak gini harus pokoknya ngeyel. Dan korupsi jahat dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri. Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempressure dia sehingga aku harus melakukan baik dan buruk, menjauhi yang buruk, melakukan yang baik. Nah itu, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa namanya Tuhan. Kalau di Immanuel kan, yang di ontologis kan, Tuhan itu tidak ada di luar manusia, tapi Tuhan itu hanya implikasi logis dari rasional etik. Jadi kalau di Immanuel kan itu bahasa kasarnya kan gini, orang harus bermoral. Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib. Tanpa moralitas dunia kacau balau. Untuk bisa dijamin bermoral, antara lain harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati, orang baik harus dapat balasan baik, yang jelek harus dapat balasan jelek. Kenapa harus nunggu mati? Karena terbukti di dunia ini orang baik tidak selalu nasibnya baik, orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar, di penjara sekian tahun, tetapi penjaranya kan kayak hotel. Kemudian hartanya yang dirampas paling nggak ada 1/10-nya, jadi dia masih tetap bisa senang-senang sampai mati. Kamu kan merasa nggak adil. Kamu yang susah payah luar biasa, dia susah terus sampai tua. Sudah jujur, sudah tekun, sudah sabar, sudah tawakal, dan hasilnya sama, susah. Nah, itu makanya katanya Immanuel kan, harus ada hidup sesudah mati dan harus ada Tuhan. Gunanya Tuhan apa? Loh, kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua panitianya. Dia yang ngurusi besok setelah mati itu. Jadi Tuhan yang ngopeni, siapa yang baik, tak kasih balasan baik. Dan ini harus Tuhan, karena kalau manusia juga nggak mungkin manusia objeknya. Nah, itu kan namanya implikasi logis saja. Tapi kalau di religius etik enggak, ya Tuhan ya memang ada. Dialah yang memerintahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam Islam, rasional etik itu nanti diwakili aliran Mu'tazilah. Kalau dalam sementara yang religius etik itu diwakili oleh Asy'ariyah. Jadi tuh akal mungkin bisa tahu baik dan buruk, tapi urusan yang baik harus dilakukan, yang buruk harus dijauhi, itu harus pakai wahyu. Karena kadang-kadang akal itu tidak bisa definitif. Kayak gini, apa ya contohnya? Misalnya kamu punya pacar, belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel. Ngerti sendirilah urusannya di hotel ngapain.
Gak mungkin kan cuma di sana ngaji atau di sana tadarusan bareng. Terus disalahkan, kamu nggak boleh kayak gitu, dilarang. Tapi akal ini jelas salah, tapi akal bisa kok bikin justifikasi bahwa itu bener loh. Ngapain sih orang-orang usil? Wong ini pacar-pacarku, suka sama suka, nggak ada yang rugi satupun. Seandainya ada konsekuensinya kan tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan akal kan, itu masuk akal. Ini ngerokokku dewe, tuku rokok dewe, tak isep-isep sendiri, ngapain sih kalian cerewet? Kan itu. Jadi akal bisa bikin justifikasi. Maka katanya Asy'ariyah tidak bisa. Akal sering tertipu, akal sering tersesat. Jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan. Akal kita sendiri sering tidak berdaya. Kalau nggak percaya kamu tanyalah, wis ya kamu anggap nggak beres dalam agama, Imam Samudra lah, FPI lah, siapa lah, keras-keras semua. Itu semua punya dalil, semua punya argumen, semua punya justifikasi terhadap tindakannya. Maka katanya Asy'ari tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio masing-masing orang, tapi harus ada kewibawaan lebih besar yang memaksakan perbuatan. Dari situ lahir religius etik. Itu argumen pertama. Argumen kedua, kenapa harus religius etik, ada di situ. Jadi agama butuh etika. Kenapa? Karena kalau agama tanpa etika akan kering. Orang akan jadi budaknya dogma. Kalau bahasanya itu kan yang dikritik oleh Nietzsche, bahwa agama itu moralitas budak. Jadi agama itu seperti juragan yang nyuruh kamu dan harus dipatuhi, karena kalau nggak dipatuhi kamu nggak dikasih gaji atau dipecat. Itu kalau minus etika, kering. Ketika kehilangan etika, agama jadi formalitas, hitam putih. Kalau ada orang minta-minta misalnya, itu secara formalitas, itu kamu nggak harus ngasih kok. Wong itu bukan apa-apamu. Tapi kan secara etika ndak enak ya ndak ngasih. Ada temenmu misalnya akhir bulan uangnya habis, terus pinjem aku dipinjem uangmu kan masih banyak. Itu kamu nggak ngutangin. Itu ndak dosa kamu. Malaikat ndak marah, nggak dicatat dosa secara formal. Tapi kan jadi kering. Karena di level etika, ya harusnya kamu ngutangin lah etikanya. Uangmu masih banyak, dimakan 7 turunan kan nggak habis. Ya dipinjemi loh, paling cuma buat makan aja kan dikit. Itu level etika. Selama ini agama sering sekali tawuran dan benturan karena bergerak di level formal, di level dogmatika. Nggak naik kelas. Kita harusnya naik kelas sedikit, karena etika ini levelnya di atas dogmatika. Makanya Nabi ketika ditanya misinya agama kan bilangnya innama bu'istu liutamimah makarimal akhlak.